Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Hadirin yang insyaallah nantiasa kita panjatkan berselawat kita semoga kepada keluarga, kepada para dan kita Allah nantiasa dari Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita temanya adalah hadirin rahimakumullah, pada bab ini kita nanti akan ada apa, kita kan seringkali agak sulit mendefinisikan orang yang disebut orang yang melupakan akhirat. Di sini indikator-indikator, dan di sini nanti kita bagi akhir dunia dibagi menjadi dua. Pertama sih artinya kita di dunia itu memang seseorang yang ahli hidupnya tidak mendapatkan apalagi nanti saya bacakan ya dalam kitab Al-Maqalatu Tsalitsatu Asyra, qala aydan man arada ad-dunya wa haraha lal akhirah aqibahu Allah thalatha fid dunya wa amma thalath allati hiya dunya wa amalun laysa lahu wa hirsun ghalibun laysa lahu wa akhadha minhu halawatal ibadah wa amma thalath allati hiya fil akhirah fa hawlu yawmal qiyamah aw yawmil qiyamah wal hisabu syadid wal hasratu tawilah. Kembali disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri dalam kitab ini, barang siapa yang menginginkan dunia dan memilihnya daripada akhirat, jadi lebih mementingkan dunia, aqabahullahu, maka Allah akan memberi akibat dengan 6 dengan 6 akibat. Salasun fid dunya, yang pertama adalah siksa di dunia dengan 3. Kemudian wasalah ada 3 di amma salasu allati hiya fid dunya, sedangkan siksa yang akan diperolehnya pertama disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh amalun laisa lahu. Dicatat akan diperoleh karena
dia berangan-angan di dunia diperoleh. Yang kedua adalah hirsun ghalibun, rasa rakus yang mendominasi, rasa tamak yang mendominasi, sehingga dia nggak pernah punya rasa cukup. Ini nanti dapat siksa. Kemudian yang ketiga yang juga di dunia itu adalah wa akhadha minhu halawat. Allah Subhanahu wa taala akan menariknya atau akan mengambil darinya kenikmatan ibadah. Jadi nanti dia nggak merasa itu udah siksa yang luar biasa. Jangan merasa kita kalau udah nggak bisa jadi pada. Nah, tiga di akhirat itu yang pertama adalah haulu yaumil qiyamah. Nanti di akhirat itu dapatkan keadaan yang menegangkan, keadaan yang menakutkan, keadaan yang sangat mengejutkan. Yang kedua, wal hisabus syadid. Hisabnya menyakitkan, pedih. Yang terakhir, hasratu at-tawilah. Hasrah itu artinya kerugian. At-tawilah yang panjang. Ini nyesel, rugi terus. Dia dendam. Dia punya kondisi di dunia itu dia selalu itu udah siksa. Kalau jenengan ada keadaan seperti itu, hidupnya tuh penuh dengan itu sudah nggak enak itu. Ini siksa yang pertama. Siksa yang kedua, jenengan tuh nggak pernah puas. Itu udah siksa. Terus pertama yang nggak pernah jenengan merasa itu udah masuk pada dunia. Yang ketiga siksa itu adalah ibadah nggak pernah merasa enak, nggak merasakan nikmat. Itu udah siksa. Kemudian yang keempat, 5, 6 siksa di akhirat. Yang pertama adalah yang keempat, pada hari kiamat akan menemukan rasa yang didapat kondisinya menyakit. 5, hisabnya luar biasa. Akhir yang adalah kesedihan, kerugian yang ada. Tadi saya di awal katakan bahwa kita mungkin sulit mengukur pada posisi apa kita ahlul dunia sebagai orang yang akan saja tiga terlalu banyak angan-angan. Bedakan antara
antara visi dengan angan. Ini disebut sesuatu yang bisa terukur. Kalau angan-angan enggak, dia nggak kerja, itu kan angan-angan namanya. Nggak kerja kalau bilang gitu. Semoga saya nanti saya punya ini, saya bisa beli ini, bisa nikah sama orang Korea. Angan-angan semuanya itu. Mas ya. Itu sebenarnya ketika kita pada kondisi itu sudah tersiksa secara duniawi. Tadi rakus yang enggak ada bisa. Enggak pernah merasa mau ini, mau ini. Padahal ketenangan mungkin itu bukan kita, tapi ketika kita punya nah, laisal ghina an bukanlah kaya. Bukan teman-teman, jangan pernah punya persepsi. Kalau orang beriman tuh nggak punya persepsi seperti itu. Kalau kita belum benar-benar beriman kepada Allah, persepsi kita keliru. Jadi, konsep kebahagiaan itu ya, nggak akan kebahagiaan. Nanti kalau mobil nggak keren kalau di bawah. Hmm, kurang. Itu kita itulah. Jadi kalau ada yang memberikan apa, memberikan, saya belum lihat. Ada yang apa eh, memberikan satu pembanding tentang apa, jadi dia menyebutkan sifat rakus itu penyebab utama di dalam masalah kehidupan. Jadi orang itu kaya dianggapnya dengan utamakan itulah. Padahal itu yang menjadi problem, sifat utama yang membuat akhirnya bukan apa, cuma nasi, bukan sampai akal pun dimakan. Itu kan sifat bahwa warga di manusia itu sifat yang membuat kita tanpa batas, ya, tanpa lagi memikirkan hal haram itu gara-gara sifat tahu. Jadi kalau dia punya sifat qanaah dari dalam hati. Dan teman-teman harus paham bahwa yang menyimpan atau menyimpan atau memasukkan sifat, ya, sifat baik itu pada sifat qanaah lawan dan itu kan Allah, bukan kita. Kadang kita sudah ikhtiar, kalau caranya salah menurut Allah pasti nggak akan sampai. Makanya sering sampaikan suksesan itu sederhana saja. Sukses itu kamu sholat baik, jangan terlalu memperhatikan dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, karena Allah nggak begitu. Kalaupun kita mau duniawi, itu boleh. Kuatkan saya ahli itu harus begitu. Saya kemudian itu haji orang itu seperti itu kalau cuma kaya. Orang kafir pun kaya.
beriman nggak? Dan rahimakumullah, kalau kita lihat di sini misalkan ada poin yang pertama, berangan-angan tanpa batas disebutkan di sini riwayat riwayat Ibnu Abi Dunya, masalul insani wal amal wal ajal, masalul ajal ila jahid wal amal amal, wa bainama huwa amal mamahu idza atahu pada jahid ai intazahu. Di sini sebutkan perumpamaan manusia itu adalah antara lamunan dan kematian. Maka posisi kematian itu adalah sesuatu yang mengintai dia dari sampingnya. Sedangkan lamunan atau angan di depannya. Bainama huwa yatlubul amal, maka ketika dia itu mengejar angan-angan dia itu yang depannya, id atahul ajal ajal ajal, maka tiba-tiba kematian menerkapnya. Belum sampai pada tujuan apa yang kita angan-angan, tiba-tiba kematian lebih cepat datang karena kematian itu ada di sampingnya. Itu kita belum tentu sesuatu yang itu sampai. Kita capek mikirin itu. Hati-hati kalau sudah punya sifat itu udah siksa sebenarnya teman-teman. Allah menyiksa kita dengan kondisi itu di dunia. Jadi jangan merasa keadaan itu ada pada diri kita, itu membuat kita apa? Wah, berarti visioner ini orang. Mungkin nanti usia juga yang ada posisi, ada posisi. Benar udah nggak mikirin. Saya nggak pernah mikir punya mobil. Orang tua ngasih mobil. Mau gimana coba? Pernah saya mikirin. Udahlah sampai anak banyak yang apa udah ada perlu beli bensin, nggak perlu perawatan, susah-susah amat, bisa gonta-ganti lagi, pakai Alphard besok pakai, iya kan, Avanza besok lagi pakai apa, nanti mobil saya luar biasa, gitu, udah kayak yang punya mobil lagi, gak nyupir kan, keren kan, duduk di samping, ini pak, ini, udah kayak yang punya itu. Rumah pun alhamdulillah yang apa sih esensi rumah nggak bocor aja udah kepanasan, ya kan, bukan sesuai ya, layakan gitu ya. Tapi kalau kita sampai ya, mau begini nanti udah ini diganti lagi, itu kan problem juga dalam pikiran kita sebenarnya. Kita selalu dibayang-bayangin hal itu. Itu yang kemudian dibilang sibuk. Sibuk kita dengan hal itu. Padahal ada yang lebih. Jadi hidup itu bukan kepada esensi yang kita kejar. Esensi pakai topi, pakai peci, atau pakai baju itu apa sih sebenarnya misalnya? Kan harusnya mengejar esensinya kan hidup itu kan. Ya udah cuman buat tutup aurat misalkan baik. Yang lain-lain kan hanya sekedar aksesoris. Mereknya ABC kan nggak penting. Kalau kata artis tuh katanya ya, investasi itu jangan pada baju, pada badan gitu. Mau badannya dikasih apa aja kalau badan itu bagus. Ini bukan body shaming ya. Yang gemuk jangan. Jadi rahimahullah. Jadi itu kita perbandingan
ajal tadi, angan-angan itu tadi, angan-angan ada di depan, makin dikejar bisa makin tidak sampai. Tapi ajal itu ada di sampingnya. Makin dikejar ajalnya malah sudah sampai duluan pada diri. Mendingan kita kejar yang pasti. Belum tentu matinya 10. Kita lagi banyak cicilan meninggal. Lunas. Siapa yang lunas? Lagi banyak cicilan kita meninggal. Oh, saya harus punya ini. Harus tambah lagi di Korea. Nambahnya 14 malah ya. Itu yang penting kan dia menemani kita sudah surga dunia itu pada enak dan terus tinggal sama itu 20 tahun pernikahan. Dan rahimakumullah, itu juga ada kalimat ayat yang lain, kam min mustaqbalin yawman la yastaqbilu muntazar qadan la yablughu la yablughu law nadartum ila al-ajal wa masirahu la abghadat la abghadtum al-amal wa ghururuhu. Ya, berapa banyak orang yang menghadapi masa depan yang dia nggak tahu kapan sempurnanya. Ya, jadi dia menghadapi masa depan tapi nggak tahu kapan selesainya. Wa muntazir ghadan la yablughu, sampai dia menunggu juga nggak sampai-sampai. Lau nadhartum ilal ajal, tapi ketika kamu melihat kematian dan prosesnya, la abghadtumul amal, kamu akan membenci angan-angan. Akhirnya kamu stres, depresi. Yang pertama adalah. Yang kedua tadi, apa? Allah menyiksa kita di dunia dengan itu udah siksa, teman-teman. Kalau sudah punya keadaan seperti itu dalam diri, itu udah siksa sebenarnya. Jangan merasa tenang-tenang aja, jangan merasa nyaman. Jadi kalau Allah titipkan pada kita sifat pena'ah, alhamdulillah, gitu. Syukurnya itu luar biasa. Jadi syukur itu jangan menunggu banyak. Karena begini disebutkan, fal hirsu yuslibu fadailal nafs wa yamna min at-tawaffur 'an al-ibadah. Yab'ath at-tawarrud fi syubuhat. Wa laysa lil harisi ghayah maqsudah yakin. Disebutkan di sini karena sifat tamak itu membuat hidup kita itu jadi salbiat, banyak salbiatnya, banyak yang negatifnya. Sampai hal-hal yang utama itu jadi negatif. Artinya kita nggak mengejar sesuatu yang lebih inti dalam kehidupan ini. Wa yamna minat tawaffur 'ala ibadah. Sampai kita tuh nggak bisa beribadah dengan baik, teman-teman. Kalau udah sifat tamak itu muncul dalam diri kita, dan itu siksa sekali lagi yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita itu terlalu sibuk dengan dunia, melupakan akhirat. Itu negatifnya itu, auranya itu bukan positif. Auranya negatif. Sampai ibadah itu juga nggak bisa. Wa yab'ats 'ala tawarrud fi
syubhat. Yang ada apa? Kita jadi lebih senang dengan hal-hal yang syubhat. Makanya godaan orang yang laki-laki kalau banyak duitnya, menikah lagi. Ya, satu aja belum. Itu godaan laki-laki. Satu belum habis, mau lagi ya. Jadi alasannya banyak. Inilah, itulah. Ya, enggak kurang. Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa juga. Buka lapak dulu, buka lapak. Lapaknya belum buka. Ini Ramadan ya. Terus dia langsung dipoin. Hadirin rahimakumullah. Enggak merasa. Jangankan kita itu semakin baik. Pengaruh itu luar biasa. Membuat tenang. Seperti tadi malam ngobrol itu ada dua orang yang sama-sama katakanlah baru saja bangkrut atau makin sulit. Yang satu orangnya, yang satu tidak punya, artinya yang satu tidak punya fondasi atau dia punya filter agama yang baik. Cara menyikapinya kan berbeda, pasti berbeda. Kalau orang yang dia itu dekat dengan agama, ketika problem itu ini sama-sama punya problem, tapi yang satu nggak punya filter agama, dia nggak melarikan persoalan itu pada agama, bisa saja dia langsung ke judi online karena dia merasa dengan cara itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan secara instan gitu kan, atau dia kemudian biar dia bisa selesai masalahnya menurut dia gitu, dia minum minuman keras, dia apa-apa melakukan kesalahan. Tapi kalau yang satu dalam kondisi yang sama, dia punya problem yang sama, tapi dia punya kedekatan sama Allah, atau dia itu katakan punya filter agama, yang dia lakukan apa? Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Minimal, kalaupun dua-duanya nggak langsung, ya dua-duanya kan yang cara yang salah itu nggak memberikan solusi cepat, yang kedua kan juga nggak memberikan solusi cepat. Jadi jangan berharap ya terlalu berekspektasi tinggi bahwa ketika kita dekat sama Tuhan, kemudian Tuhan langsung memberikan apa yang kita inginkan. Nggak begitu juga cara kerjanya. Kita aja mau jadi orang kaya butuh proses kok. Masa kita dekat sama Allah langsung dikasih kebaikan sama Allah? Nggak begitu cara kerjanya. Harus sabar juga. Tapi minimal apa? Dengan dua cara yang berbeda dilakukan oleh dua orang. Yang kedua yang dia memakai agama sebagai landasan mencari solusi dalam persoalan. Itu minimal apa? Minimal dia mendapatkan ketenangan gitu kan? Ada teman kita datang ke masjid, orang bingung gitu. Mungkin kalau datangnya nggak ke masjid, udah loncat. Mungkin begitu. Tiba-tiba jalan di tengah jalan apa? Orang bingung. Bisa dia tiduran di atas jalan. Stres karena. Tapi kalau dia dekat pada Allah, minimal apa? Tenangan itu dia. Jangan kemudian juga insan bilang, dia udah dekat sama Allah, masih nggak dikasih-kasih juga solusi. Ente baru sebentar aja tuh yang udah lama aja kagak dikasih-kasih sama Allah. Kalau Allah bilang gitu gimana? Ente baru sebentar dekat sama saya. Itu yang lama tuh. 10 tahun dia dekat sama saya, diuji sama saya. Masih aja begitu-begitu aja. Kamu baru 1 hari aja udah bilang. Nah itu kira-kira kalau Allah mau ngomong itu seperti itu. Ya. Tapi minimal apa? Minimal orang ya, tenang dia. Bubur kacang sudah datang. Jangan. Nanti ya.
Bisa bahaya bubur kacang bisa membubarkan semua ini. Buyar nanti. Tenang nanti kalau mau ada yang sponsor pekan depan bukan bubur kacang silahkan. Modalnya nggak terlalu besar. Ya, silahkan. Ya. Modalnya misalkan pekan ini sarapannya bubur kacang, pekan depan mau beda, silahkan nanti hubungi Pak. Ya, ya saya sponsorin aja atau dipromosikan aja biar semangat. Silahkan datang untuk Pak. Ya, kalau yang mau sedekah ya sedekah rezeki. Besok pekan besok, insya Allah saya yang ngasih harapan besok lagi saya akan jadi sajang semuanya. Barengi rezeki yang dibarengi dengan sedekah itu luar biasa. Kayaknya Mas Budi udah mau daftar. Nanti daftarnya sama Mas itu. Mau daftar calon itu pemberi sarapan. Nanti ngomongin sama Mas itu ya. 50 cukup lah. Ya, sedekah itu bisa menyelesaikan masalah. Hadirin Allah itu tiga yang lain yang itu urusan dengan akhirat dan sekali lagi yang pertama adalah dia akan mendapatkan keadaan yang menyenangkan dan menyenangkan. Itu di akhirat semuanya. Sebutkan di sini fahiya umurun mukhawwifatun fazi'atun yaumil qiyamah. Ya jangan ditanya lah pada akhirat itu di, di hari kiamat nanti itu nggak usah bagaimana kondisi salatnya benar ya, kalau kita ya, bahkan mencari solusi kehidupan dengan cara-cara yang baik jangan ditanya habis melakukan dosa besar dalam mencari hasil kehidupan atau apa yang jangan luar biasa mulai dari proses sakaratul mautnya saja enak. Semua sakaratul maut itu nggak menyenangkan, akan merasakan nggak enak. Tapi buat orang yang beriman itu rasa sakit nggak seperti mereka yang katakanlah seperti orang ditusuk jarum lah, orang lagi ambil darah itu mungkin orang beriman begitu ngerasain. Tapi buat orang yang selama hidupnya penuh dengan dosa, jauh dari Allah, dari dunia membuat dia lupa. Ya, halnya orang-orang kafir, kaya raya tapi dia lupa kepada Allah. Dia beribu wujuhah akan dipukul keras tubuhnya, kemudian dia didorong ya, kan dikatakan masuklah. Ya, malaikat itu begitu besar, bagaimana rasanya? Didorong sama malaikat, ditendang sama malaikat, dipukul sama malaikat, masuk sama malaikat. Itu rasanya kan gak enak sekali. Ini kode ini. Udah saya selesai lah. Nanti. Sabar. Tenang ya. Tenang. Kalau udah mulai pertanyaan baru tenang saja. Makanan nggak akan kemana. Jangan sampai kita kalah perut. Baik, kita lanjutkan. Baru nomor 4. Bubur kacangnya udah jalan. Itu udah jelek itu. Makanya saya kalau khutbah Jumat itu juga kurang setuju itu. Bagi khotib, tetap jalan. Belum khutbah harus berjalan. Iya, bagi khutbah jalan kota. Benar deh kata saya. Malah di satu masjid itu udah gak ada Pak.
Silahkan bagi yang menolak kotaknya, nah, yang mau transfer itu masih sudah tawakal aja, jangan terlalu khawatir. Karena itu di mazhab Syafi'i itu adalah bukan mulai makan ya, sentil nih. Ya. Yang kelima ya, itu adalah hisab, apa hisab? Bukan hisab, ya. Menyenangkan. Itu hisab ya. Siksa yang lain di akhirat, nah, hisabnya apa? Jadi urusannya menakutkan, mengejutkan itu ya kan, beratlah pertanyaan-pertanyaan jawab, itu tanda tetap di akhirat nanti sangat berat. Yang terakhir adalah teman sekalian ada misalnya sama ketika orang yang bersedekah itu, jadi kan dalam hadis, dalam ayat disebutkan ya, ketika sudah mati dan dia menyesali perbuatan dia tidak di dunia dulu, maka kemudian dia bilang, laula akhiratani ila ajalin fa asaddaqa wa akun. Ya Allah, kasih kesempatan ya Allah, balik lagi ke dunia ya Allah, biar saya nanti bisa bersedekah atau lebih berbuat baik daripada itu. Kan bentuk-bentuk penyesalan yang gak ada manfaat. Innallaha yaqbalu taubata ma lam yughargir. Allah menerima taubat kita sebelum kita apa? Iya. Allah cabut nyawa kita. Nanti kalau udah itu nggak ada manfaat. Teman-teman sekalian, akhirat itu udah tempat minta penundaan dan lain. Mumpung kita sekarang, ya, mari kita berhenti, ya, jangan sampai nanti kita sama tangan yang ada batas, buat nikmat ibadah. Ya, apalagi tiga tadi yang lebih mengerikan Allah bukan di dunia, wal akhiratu khairu, yang lebih. Dunia itu sementara teman-teman. Oh ternyata cuma begitu, nami gitu kan? Oh, begitu. Itu nafsu aja gitu. Terus sampai sana, oh cuman, tapi bukan berarti salah. Oh cuman begitu, baru gitu. Akhirnya mah kalau nggak ada pulsanya apa cuma HP-nya 16 Pro Max, pulsanya yang 15.000. Jadi tersinggung gitu. Apalagi nggak punya pulsa, repot lagi. Cuma ngarepin wifi masjid. Biasa dong batuknya. Tersinggung ya. Baik itu saja yang akan silahkan. Boleh sekarang. Kan, biar sesuai dengan rambut. Ya. Baik, saya kembalikan ke Bapak MC. Monggo Bapak MC waktu tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua orang aja nggak ada ya. Alhamdulillah. Lupa ya. Silakan tanya lah. Nggak mungkin ada lagi. Ada sekarang. Ada, jangan sampai nggak ada.
Ya, menunda sholat apakah termasuk tadi pendapat? Jadi lihat sebabnya, Mas. Sebabnya apa? Apakah penundaan itu disebabkan oleh sesuatu yang penting? Kalau sesuatu itu ternyata memang sesuatu yang wajib, ya, misalkan nafkah, kajian, itu kan sesuatu yang juga wajib kan. Makanya boleh para ulama misalkan menundanya atau ya melakukan setelah kajian misalkan atau sholat. Itu yang pertama ya. Lihat sebab. Ya, baru nanti kategorinya dia penundaan yang ya lalai atau tidak. Kalau ternyata sesuatu yang masih pada kategori kita menundanya, nah kita juga sebutkan sesuatu yang wajib. Ini kalau nggak jalan mesin, nah itu ya misalkan harus kerjakan itu. Kalau kita tinggalkan dengan alasan oh, udah masuk waktu sholat, sebenarnya cara beragama yang kaku kalau menurut saya. Karena itu dua hal yang sudah bisa diaturkan. Satu juga wajib, dua juga wajib. Malah kadang-kadang kewajiban yang di urusannya dengan makhluk. Ya. Dan kalau kita tunaikan itu malah tidak baik. Jadi kewajiban kepada makhluk itu malah jauh lebih didahulukan. Contoh misalkan kita wajib nih punya uang untuk haji, tapi tetangga kita masih pada yang susah. Kita nggak berangkat haji, akhirnya misalkan ya, pas saya mau nyantuk itu nggak apa seperti itu. Ya. Iya contohnya. Kemudian bicara tentang waktu sholat, sebenarnya waktu sholat itu adalah saat saat dimulai waktu sampai akhir waktu itu disebut dengan waktu. Maka orang selama melakukan pada waktu-waktu itu boleh. Hanya memang kalau disebut dengan penundaan itu adalah ketika sudah waktu awal kita nanti sampai akhir itu yang disebut dengan penundaan. Ya, tentu itu nggak baik lagi kalau kan kita tidak punya sebab apapun untuk menunda waktu itu. Yang paling terbaik adalah mendahulukan. Coba aja kita sering bilang begitu sholat dulu yuk biar lebih tenang. Benar nggak itu? Benar loh. Coba aja. Kan misalkan lagi jalan di mana kita sholat nanti saja. Tapi kalau misalkan kita ada itu lebih enak. Nanti ada ya, lebih bisa leluasa. Tapi kalau misalkan kita nanti aja waktunya masih baik masih ada terus padahal tidak ada sebab yang khawatir kalau terus kita lakukan jangan kemudian orang khalafa min ba'di khalfun atau ada generasi nanti kalau kita di dalamnya mungkin ya orang-orang yang atau orang yang selalu melalaikan itu salah satunya adalah nanti yang bahaya itu adalah sifat yang kedua buat baush biasanya kalau kita melalaikan sholat bahkan sampai meninggalkan sholat kita lebih senang syahwat dunia perut syahwatnya syahwat lah ya zina senang apa karena nggak benar ya mas kira cukup silakan yang tanya lah tanya silakan tanya kamu udah nanya terus saya jawab ya
Kalau kita pakai sepatu dan pakai sendal, itu kan sesuatu yang pakai sepatu dan pakai kaos kaki itu sesuatu yang sangat prepare dia itu punya kehati-hatian itu biasanya kan kaos kakinya. Sepatu kita nggak tahu tuh nginjak apa segala macam gitu. Maka yang lebih logis itu saat kita tidak lagi mau berwudu seperti awal, itu adalah dengan cara mengusap kaos kaki kita. Itu yang lebih lihat ya. Bukan sepatunya. Kecuali memang jenengan itu cukup yakin bahwa sepatunya itu tidak najis. Kamar mandi kita pipis kan nggak tahu juga kan seperti itu. Ya. Jadi apa kalau di zaman zaman khuf ya disebutnya khuf. Khuf itu adalah dia seperti kaos kaki memang melekat dia sehingga bisa dipakai buat sholat seperti yang kita lihat misalkan musim dingin seperti itu. Jadi bukan sepatu memang. Khuf dia kulit dia dia melekat memang dia bisa menyebabkan dingin. Jadi kalau sepatunya langsung saya kira khawatirnya itu. Tapi kalau memang dipastikan sepatu saja. Sholat pun pakai sepatu nggak ada masalah kalau memang kondisinya itu sangat tidak mungkin dilepas. Tapi pastikan seperti itu. Kalau masalah batu karena itu bukan najis nggak ada masalah. Masalah itu. Oh, enggak. Ya makanya saya bilang tadi pastikan kondisi sepatu. Yang tahu persis kan kita kan. Jangan jangan kita pakai sesuatu yang najis dia melekat pada tubuh kita. Masalah itu kan nggak boleh. Baju kita mau dipakai buat sholat, udah mau sholat tiba-tiba kita kencingan anak kita. Biasa dong sholat kan, ada yang najis menempel pada baju kita. Jadi apapun yang dia itu menjadi sebab tidak sholat ya, ya tadi bentuk hatinya ya kalau masih memungkinkan yang di tapi kalau misalkan eh, sepatunya juga aman, nah mungkin waktu yang tersedia itulah kira-kira kemudahan-kemudahannya seperti itu ya. Kemudahan-kemudahannya. Jadi bentuk kemudahan yang ada di itu adalah orang sholat pakai sepatu pun dalam kondisi ya. Sama juga sholat dalam keadaan takut, sholat dalam keadaan perang itu kan semuanya juga ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan biar orang itu nggak meninggalkan sholat gitu. Ya. Jadi ambil saja ruh kalau memang keadaannya sangat tidak memungkinkan. Tapi kalau misalkan masih memungkinkan jangan ambil yang paling enak dalam ibadah kan begitu. Kita ibadah yang paling enak ya kita ambil 12 3 itu ya Mas. Paham gak Mas? Jangan sampai nanya lagi nanti. Ya, ya.